Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube MTS Negeri 2 Sukoharjo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Pak Pramono SPD MPD, Kepala MTS Negeri 2 Sukoharjo. Pada kesempatan ini kami di MTS 2 Sukoharjo mengadakan Edu Fair, pameran pendidikan yang diikuti oleh 21 lembaga pendidikan menengah atas, SMA, SMK, pondok pesantren, madrasah aliyah, dan bimbingan belajar dalam rangka untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada anak-anak kami, anak-anak MTS Negeri 2 Sukoharjo. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami kehadiran beliau Pak Bambang Eka Purnama. Beliau termasuk ahli dalam bidang informatika, dosen perguruan tinggi bidang jurusan informatika, juga sekaligus sebagai General Manager Suara Warta Bengawan. Pada kesempatan ini selamat datang Pak Bambang di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau berkenan hadir. Setelah berjalan, monggo tanggapannya Pak Bambang setelah hadir di MTS Negeri 2 menyaksikan kegiatan Edu Fair pameran pendidikan di pagi ini. Ya, jadi ini adalah inovasi yang menurut saya luar biasa. EWOD ini MTS. Biasanya kan sekolah agama itu kan menurut saya banyak dikucilkan ya Pak ya, dipandang rendah sebelah mata. Tapi Pak Pran ini sudah membuktikan bahwa tidak selamanya seperti itu. Ternyata madrasah juga bisa unjuk gigi dan bisa menghadirkan banyak sekali sekolah-sekolah yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya. Bahkan saya lihat sudah ada sekolah yang punya inovasi Pak tadi. Ada yang punya sepeda listrik, ada yang kemudian yang jurusan otomotif itu dimodifikasi. Sehingga saya kaget begitu mendekat lagi ambil gambar itu ternyata muni dewe sepeda motor. Ternyata pakai remote HP. Jadi dan saya yakin ini adalah kegiatan yang berkelanjutan, yang berkala, yang kemudian juga punya sinergitas yang sangat tinggi dengan publik, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi kalau kita melihat ke dalam MTS Negeri 2, ini ada beberapa mungkin agak berbeda dengan madrasah sanawiyah yang lain. Kita spesifikkan untuk anak-anak kita itu sejak masuk kelas 7 sudah ada jurusan spesifik sesuai dengan passion anak-anak. Jadi ada kelas internasional, ini lebih menuju kepada penguatan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Korea. Kemudian juga penguatan teknologi pemrograman robotika. Dan harapan saya semua itu nanti berlisensi. Jadi untuk penguatan bahasa juga bekerja sama dengan mungkin menggunakan kurikulum Cambridge. Kemudian yang teknologinya mungkin kita lisensi dengan Samsung atau perusahaan besar di bidang informatika yang lain. Kemudian yang kedua ada kelas sains, ini penguatan di bidang matematika dan IPA, ini menuju kepada penguatan akademis, yaitu untuk penguatan olimpiade dan tentunya mengharapkan untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi yang kuat di bidang akademis dan unggul. Kemudian ada kita kelas tahfidz, itu penguatan hafalan Quran, itu juga salah satu jalur untuk mungkin menuju ke perguruan tinggi jalur tahfidz. Kemudian juga termasuk penguatan karakter dalam bidang keagamaan. Kemudian kita juga ada kelas namanya kelas KKO. Kelas olahraga. Jadi semua anak yang kelas olahraga semuanya itu harus mengikuti klub. Sehingga kita paling pembelajaran di madrasah hanya sampai zuhur. Kemudian setelah zuhur semua siswa masuk ke klubnya masing-masing. Dan itu sudah dengan maksudnya sampai zuhur itu pembelajaran akademis, formalnya. Akademik. Ya. Kemudian setelah zuhur anak-anak masuk ke klub masing-masing. Nah, dan itu sudah terprogram walaupun untuk ini setingkat MTS ya. Iya, ada yang di Jarum, kemudian ada yang di Gelora untuk voli di Sukoharjo. Dan alhamdulillah kita juga sudah punya banyak tim ya, ada tim futsal yang kemarin juara nasional, ada tim voli. Itu
sudah punya tim-tim khusus dan peran alumni sangat tinggi. Jadi pelatihnya adalah para alumni juara dari tim-tim sebelumnya. Termasuk kita juga punya pasukan pengibar bendera Paswiraga. Kemarin alhamdulillah juara 1 di lomba LKBP di Boyolali. Nah, ini yang melatih adalah alumni-alumninya. Kemudian yang terakhir ada kelas reguler, itu reguler tapi juga punya kelebihan sesuai passion. Kita wadai dengan ekstra kurikuler sesuai dengan pilihan anak-anak. Nah, itu gambarannya. Ya, cuma gini Pak Bambang, jadi begitu bagus program di madrasah ini, dan saya mencanangkan visi berkilau itu menjadi contoh berkilau. Nah, itu kepanjangannya apa? Itu beriman dan bertakwa, kreatif, inovatif, loyal, adaptif, dan unggul dalam prestasi yang mendunia. Otak kanan otak kirinya jalan semua. Jalan semuanya. Jadi anak-anak itu harus bertakwa, beriman, kemudian harus kreatif, kemudian inovatif dalam menciptakan solusi, kemudian loyal terhadap agama dan negara, kemudian adaptif terhadap perubahan yang ada, teknologi, perubahan zaman, semuanya harus sangat adaptif dan unggul dalam prestasi yang mendunia. Nah, ini yang menjadi harapan saya nanti ke depan. Ini program-program yang bagus ini kan berkilau itu kalau kita artikan kan Pak Bambang, termasuk dalam reputasi dan prestasi, menjadi contoh dalam kegiatan kebaikan dan prestasi. Nah, itu bisa terwujud tidak luput nanti dengan branding madrasah. Nah, ini nanti saya minta tanggapan dari Pak Bambang. Ini yang sudah kita lakukan ada melalui TikTok, YouTube, kemudian IG, kemudian web, FB, itu semuanya sudah ada. Cuma mungkin efektifnya masih kurang ada gerakan bersama. Nah, ini tipsnya Pak untuk kita semua, untuk kepala madrasah, para pimpinan madrasah, kemudian Bapak Ibu guru pegawai, bagaimana ada gerakan masif untuk penggunaan media sosial untuk branding madrasah ini. Mohon masukan dari Pak Bambang untuk kita. Ya, jadi yang pertama nanti harus juga dibedakan antara riak dan branding. Karena kalau riak cenderung itu pamer, flexing, yang akhirnya mungkin akhiratnya nggak dapet. Akhirnya neraka jahanam. Nah, artinya apa? Jadi kita niatnya kan, kalau kita kan agar benar ibadah kan harus disebut nama Allah yang paling tinggi, Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Riaknya hilang. Nah, yang selanjutnya adalah kalau saya, mahasiswa saya, itu mata kuliahnya apapun, buat review tentang kuliahnya dia. Sehingga apa? Kalau mereka bisa gawe review, minimal kan mereka baca. Tadi Pak Guru ngajar apa ya? Oh, ngajar tentang sejarah misalnya. Oh, sejarah. Nah, kalau misalnya dari guru belum nyantol, dia akan berusaha nyari referensi mungkin di internet, mungkin cari buku di perpustakaan, mungkin di mana lagi. Nah, setidaknya dia membaca dan baru kemudian dilafalkan di depan kamera, di review. Artinya apa? Kalau dia bisa membuat review, berarti mudeng. Ini indikasi satu. Sehingga apa? Gurunya juga enak, siswanya juga cerdas. Ini kesinambungan. Tapi jangan sampai begitu siswanya sudah naik cerdas, gurunya kemudian terus terserahlah, nggak bisa. Nah, gurunya harus memberikan apresiasi, bisa nilai, bisa juga give yang lain. Misalnya, gurunya memberikan buku misalnya, memberikan apa terserah give. Nah, guru ketika membuat give juga tidak serta-merta hanya membuat give, bisa di konten juga. Ini saya akan memberikan gift kepada siswa kita yang punya prestasi, kita berikan. Artinya apa? Akhirnya siswanya senang. Oh, aku mendapat gift, mendapat apresiasi yang baik dari Pak Guru, Bu Guru, dan ternyata diberitahukan, dipublish ke media. Dia akan bangga. Gurunya dari publish itu juga bisa mendapatkan dampak. Kalau misalnya dampaknya bisa finansial atau non finansial, non profit gitu. Nah, di sisi lain itu juga akan membiasakan, mengkondisikan Pak Guru dan juga siswa menggunakan gadget kita ini Pak untuk kepentingan yang produktif dan konstruktif, bukan digunakan untuk kepentingan yang madorot. Oke, itu satu. Yang kedua, pastikan guru ngasih tugas.
Tugasnya dikumpulkan di mana biasanya? Ditulis. Nah, kalau ditulis mungkin selesai dikumpulkan. Nah, kita kan sama-sama pendidik ya. Kalau misal dikumpul begitu, sebanyak siswa dibaca nggak? Ada yang lewat kadang-kadang kan. Nah, kenapa juga modelnya tugas juga dibuat seperti tadi review tadi. Tugasnya dibuat konten. Bayangkan manakala konten itu kemudian dibaca, dilihat oleh orang di luar Sukoharjo, bahkan seluruh Indonesia. Nah, kemudian orang akan melihat itu, oh MTSN 2 Sukoharjo itu kayak apa tuh sebenarnya? Mereka akan kepo dengan mencari profilnya. Nah, sehingga apa? Brandingnya ikut ke bawah. Yang selanjutnya adalah konsisten istiqomah menggunakan hashtag. Hashtagnya MTSN 2 Sukoharjo harus digunakan masif dan istiqomah. Jadi ketika siswa-siswa kita dan guru itu posting, maka hashtagnya gurunya disertakan, hashtagnya sekolah juga disertakan. Mungkin akan ada yang bertanya, wah kenalan guru ini loh yang terkenal guru nih. Nah pertanyaannya gini, nah misalnya ada gurem, bagaimana biar bisa lari 70 km per jam? Caranya adalah dia nemplek orang yang pakai baju, terus orang itu pakai motor 70 km per jam. Kalau misalnya masih siswa SMP, main MTS, kan dia belum bisa berlari kencang. Caranya adalah dompleng gurunya yang sudah punya jam terbang tinggi, dompleng kepala sekolahnya yang sudah punya jam terbang tinggi, dengan cara hashtag. Dengan penulisan hashtag yang konsisten itu, maka temuan di Google akan banyak ditemukan. Dampaknya apa? Suatu saat misalnya begini, lamar pekerjaan. Insya Allah sih serapannya dari MTSN bisa kuliah, bisa kerja dan sebagainya. Tapi kalau suatu saat misalnya ngelamar misalnya, ini asumsi pertama atau loh kamu lulus apa? MTSN 2 Sukoharjo. Mana itu? Operal-oranti. Tapi satu sisi begini, kamu lulus mana? MTSN 2 Sukoharjo. Oh iya, saya banyak menemukan konten-kontennya di Google banyak sekali. Oke, nggak usah wawancara misalnya. Nah, ini contoh dampak yang bisa diuntungkan dari kita menuliskan hashtag. Maka penulisan hashtag ini sangat penting dan harus istiqomah. Begitu Pak. Terima kasih Pak Bambang. Semoga nanti gerakan branding madrasah ini di MTSN 2 Sukoharjo ini bisa segera masif. Dan Ustaz, satu lagi Pak. Apa itu? Mungkin Pak Pram selaku kepala sekolah kan juga bisa. Yang misalnya dari penilaian guru atau kepala sekolah, oh ini kontennya siswa ini bagus, kasih gift. Monggo. Ya, siap. Insya Allah Pak, nanti kita gerakan masif untuk penggunaan media sosial untuk konten pembelajaran, review pembelajaran, dan tidak lupa senantiasa menggunakan hashtag MTS Negeri 2 Sukoharjo. Terima kasih Pak Bambang atas masukan dan arahnya. Semoga MTS Negeri 2 Sukoharjo semakin berkilau. Demikian para pemirsa, kami bersama Pak Bambang di MTS Negeri 2 Sukoharjo menyampaikan beberapa kegiatan tentang branding madrasah termasuk di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Silahkan kunjungi dan lihat konten-konten media sosial MTS Negeri 2 Sukoharjo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkilau.